Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali bersama gua Nazar di Reviews Japan. Nah, jadi banyak banget nih yang udah pada komen nanyain, "Bang, lu kerja apa sih sebenarnya?" Terus gimana sih Bang caranya kerja Bang? Oke, di video ini kebetulan gua lagi kerja. Jadi gua mau bakal kasih tahu kalian. Gue itu masuk malam ya. Ini sekarang lagi istirahat makan dan sekarang tuh jam setengah 1 malam. Jadi gue itu masuk jam 7 malam, pulangnya itu jam 4 kalau nggak lembur ya. Tapi hari ini kayaknya gue lembur jadi pulang pagi. Jadi gue bakal spill ke kalian gimana cara tentang jenis pekerjaan gue itu di Jepang apa, dan nanti bakal gue kasih tahu juga caranya gimana berangkat ke Jepang ya, versi gue ya. Oke, sekarang kita lihat langsung gimana pekerjaan gue. Oke. Nah ini dia guys. Jadi gue itu kerja sebagai mesin press progresif ya. Ini dia mesinnya. Jadi kalau di Jepang itu namanya ini Kinzoku Pressu. Jadi buat kalian yang udah pernah kerja khususnya di mesin press atau metal press, kalian pasti tahu lah ya. Ini adalah mesin press, namanya itu Junso atau mesin press progresif. Dia itu prosesnya itu blanking. Nah ini dia, itu ada coil yang bulat itu bakal kita cetak. Nah ini gue proses pertama ya. Ini kebetulan mesin gue 200 ton. Jadi di tempat kerja gue itu ada 4 jenis mesin progresif. Mesin 200 ton yang gue pegang sekarang, mesin 300 ton A dan 300 ton B, dan yang paling besar itu 500 ton. Jadi karena gua malam itu gua shiftnya cuman ada, per shiftnya itu cuma ada 2. Jadi gua ganti-gantian, kadang sama leader gua tuh ganti-gantian, gua nggak megang di mesin 200 ton doang, kadang gua di 300 ton A atau 500 ton. Tapi kalau si pagi itu setiap mesin ada membernya ya. Nah, kalau gue itu malam prosesnya sendiri semua. Gue bawa forklift sendiri, prepare kerjaan sendiri, beresin kerjaan sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat. Ini gue bawa ya prepare sendiri lah ya. Nah, oh ya ngomong-ngomong, gue itu Toko Tegino ya. Jadi gue itu bukan magang, tapi gue itu ex magang. Gue itu ex magang dan sekarang gue kembali lagi ke Jepang sebagai peserta Toko Tegino. Makanya pekerjaan gue agak sedikit berbeda dibanding pemagang, karena pemagang itu kalau di PT gue ya nggak diperbolehkan untuk membawa forklift. Tapi karena gue Toko Tegino, jadi gue diperbolehkan memakai forklift gitu. Nah nanti juga bakal di akhir itu gue bakal kasih tahu pas pulangnya ya, gue bakal kasih tahu gimana caranya gue ke Jepang versi gue gitu. Dan juga di Jepang itu ada berbagai macam jenis pekerjaan ya untuk pemagang dan Toko Tegino. Jadi di sini gue bakal bahas dua-duanya dulu. Kalau untuk pemagang itu biasanya durasi pekerjaannya itu 1 sampai 3 tahun di Jepang. Dan kalau untuk Toko Tegino itu 5 tahun. Bedanya apa sih Bang, magang sama Toko Tegino? Nah magang itu ya sesuai dengan namanya ya, magang alias belajar. Jadi itu semuanya serba di pekerjaannya itu berbeda ya. Maksudnya kasarnya kalau di PT gue nih ya, itu dia kerjanya nggak boleh yang melebihi orang kerja Jepang asli gitu ya. Jadi ada batasannya kalau untuk pemagang. Tapi mungkin kalau di PT-PT lain enggak ya, cuma kalau di PT gue doang. Nah makanya gue itu magang dari tahun 2015 akhir sampai 2018 akhir, dan gue baru datang lagi ke Jepang itu di akhir 2020 kemarin ya. 2020 kemarin. Jadi gue dipanggil lagi ke Jepang di perusahaan gue yang sekarang ini buat minta kembali bekerja sebagai peserta Toko Tegino. Jadi kalau buat pekerjaan gue ini biasanya kerjanya itu
proses pertama ya di metal press. Jadi ini gue proses pertama, dan nanti bakal gue setelah proses ini gue bakal kasih ke proses berikutnya, itu mesin tandem dan juga robot. Jadi kalau di gue itu ada dua jenis press, itu mesin tandem di mana per mesin itu manual dijalaninya, sama mesin robot. Jadi 5 mesin dijalanin sama robot dan 1 atau 2 member orang gitu. Jadi buat kalian yang udah tahu, ya inilah pekerjaan gue ya. Gue bukannya kerjanya mulung. Inilah pekerjaan asli gue ya. Jadi mulung itu hanya just konten. Jadi gue tetap lebih ngutamain pekerjaan gue, karena ya. Nah ini dia, sekarang gue udah pulang jam 7 pagi. Jadi jam kerja di PT gue itu berbeda-beda ya. Jadi kalau gue tuh masuk jam 7, pulang jam 4 kalau nggak lembur, dan ini gue lagi lembur 3 jam, berarti gue pulang jam 7. Dan kalau mesin lain itu ada yang pulang masuk jam 8, pulang jam 5 kalau nggak lembur, dan pulangnya jam 8 kalau lembur 3 jam gitu. Nah jadi ini adalah tempat parkiran sepeda di PT gue. Banyak ya, emang banyak yang Susei dan banyak toko Tegino juga di PT gue. Itu kebanyakan orang Indonesia sama orang Vietnam ya, cewek. Oke, jadi kalau ada yang belum jelas tentang pekerjaan gue bisa komen di bawah. Dan sekarang kita akan ngebahas soal gimana cara gue ke Jepang. Oke guys, jadi yang gue jelasin lagi ya. Jadi gue itu kan magang dari tahun 2015 akhir sampai 2018 akhir. Nah itu gue magang lewat mana? Gue itu magang melalui LPK. LPK itu apa bang? LPK itu ya lembaga pemberangkatan kerja. Nah gue itu makanya LPK Minori. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya LPK Minori. Itu LPK Minori itu adalah LPK yang letaknya itu ada di Cikarang ya. Itu kalau nggak salah di sekitar apa ya, Lipo Cikarang gitulah, keluar pintu tol Cikarang Barat kalau nggak salah ya, gue lupa itu. Nah ini kalau jam 7 kerja pulang, gue biasanya rame nih sama orang-orang yang pada berangkat kerja gitu. Nah terus kalau kalian pengen ini, nanti websitenya gue bakal taruh di bawah ya, bakal gue taruh di link bawah, kalian bisa ngecek sendiri. Kenapa dulu gue milih LPK Minori? Jujur gue itu nggak punya kenalan orang yang kerja di Jepang, temen gue atau siapapun gue nggak punya. Gue cari informasi sendiri. Kebetulan waktu itu gue lagi nganggur, gue cari-cari info, tiba-tiba nongol lowongan dari Minori. Dan itu gue datengin ya. Dan gue tuh orangnya cukup kritis ya guys, karena gini, gue nggak mau ngeluarin uang 1% pun. Mau itu uang pendaftaran, mau itu uang apapun, gue nggak bakal mau. Karena gue sempat dapat info banyak penipuan tentang pemberangkatan kerja ke luar negeri, entah itu ke Taiwan atau ke Jepang atau ke Korea atau ke Arab gitu. Nah gue itu datangin sendiri, gue tanya-tanya sendiri langsung ke Minorinya sendiri. Dan alhamdulillah pas gue daftar itu nggak ada uang 1% pun di awal ya. Terus gue juga suruh daftar lewat websitenya langsung. Nah ketika gue datang itu prosesnya lumayan cukup cepet ya, 1 minggu gue langsung dapat panggilan tes. Tes pertama itu tes psikotes ya, kayak matematika gitu kan, fisik segala macem gitu. Nah nanti setelah lulus itu kita bakal ada proses ketiga, itu internal interview. Jadi dari pihak Minori bakal menginterview kita. Dia bakal tes kita dengan CV kita ya, tentang pengalaman kerja kita, apa alasan kita mau ke Jepang gitu ya. Nah setelah lolos itu baru proses berikutnya tuh proses user interview. User interview itu adalah dari pihak Kumiai atau TSK ya. Jadi itu pihak Kumiai itu adalah pihak yang bertanggung jawab kita selama di Jepang ya. Anggap aja LPK-nya yang di Jepang deh. Jadi LPK Indonesia akan bekerja sama dengan LPK yang ada di Jepang gitu loh. Kasarnya seperti itu ya. Jadi ketika kita sampai Jepang itu tanggung jawabnya Kumiai sebutannya, yang akan menjembatani antara kita dan pihak perusahaan
gitu. Nah, setelah lulus dari pihak interview user itu bakal kita dinyatakan lolos. Nah, oke, ini karena PT gue ini kan apa ya, lagi rame nih jalan raya, kayaknya gue bakal lewat sawah deh. Karena malas banget kalau lewat jalan raya. Itu rame banget mobil karena ini lagi jam-jamnya jam sibuk. Oke, setelah kita lulus dari interview user itu kita bakal dinyatakan lolos atau tidak. Ketika dinyatakan lolos, kita bakal MCU, medical check up. Nah, ini dia medical check up itu biasanya kita pakai uang pribadi ya, uang sendiri. Nah, uang sendiri intinya MCU ini kita bakal ngeluarin sendiri itu ketika kita sudah tanda tangan kontrak ya. Belum MCU dulu, kalau dinyatakan lolos baru kita bakal tanda tangan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak ini dan MCU dinyatakan lulus, kita bakal masuk ke pendidikan ya. Jadi karena sekarang Jepang ini lagi tutup ya, jadi Jepang udah hampir tutup sekitar 2 tahun ya. Cuman dulu pas akhir 2020 itu buka. Nah, itu gue berangkat di akhir 2020, tepat banget. Akhirnya pas Januari tutup lagi ya sampai sekarang. Dan kemarin baru buka, tutup lagi tuh pas bulan Oktober November tuh, karena sekarang Omicron lagi tinggi ya. Jadi kalau untuk dulu itu ada pendidikan offline ya, kita bakal diklat itu kita bakal kayak asrama di Minori. Kita bakal belajar bahasa Jepang sampai keberangkatan kita. Nanti ada pengurusan dokumen segala macem. Nah, masalah biaya nanti bakal gue jawab di akhir ya. Intinya selama pendidikan diklat ini kita bakal dapet, kalau sekarang ya gue tanya sama pihak Minorinya, itu bakal dapat uang saku setiap bulannya. Jadi kita untuk orang-orang yang nggak punya duit sama sekali ini nggak usah khawatir. Jadi kita cuma modal di awal itu cuma MCU doang ya. MCU itu kurang lebih sekitar berapa ya, 700.000 atau berapa gue lupa. Cuma modal itu doang. Selebihnya ketika kita diklat apapun itu kita nggak ngeluarin biaya, karena nanti biayanya itu ada ditalangin gitu. Semuanya full dana talangan dari pihak Minori gitu. Nah, setelah pendidikan diklat itu offline ya, kalau normalnya offline itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan sampai kita dinyatakan berangkat gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang karena lagi corona jadi pendidikannya itu online. Oke, dan untuk umurnya sendiri Minori itu sekarang nerima umur dari umur 19 sampai 30 tahun ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen magang itu umurnya itu dari 19 sampai 30 tahun. Ya. Dan untuk biayanya sendiri itu biayanya itu di atas 30 jutaan. Berbeda ya setiap setiap orang. Jadi kurang lebih sekitar 30 jutaan, dan setiap bulan Minori bakal ngasih uang saku juga gitu ke pendidik, ke kalian gitu kalau udah masuk diklat. Nah, itu gimana caranya Bang 30 juta dibayarnya? Oke, dibayarnya 30 juta itu setelah kita sampai Jepang dicicil ya. Jadi mekanismenya itu kita dana talangan kita bakal di cover sama pihak bank. Nah, di sini jadi BI checking kalian itu harus bagus ya, karena ini kan pakai nama kalian sendiri. Jadi pihak Minori itu membantu kalian untuk menjembatani untuk minjem uang dari bank gitu, dari bank BNI gitu ya. Jadi disarankan BI checking kalian itu harus bagus. Yang BI checking apa Bang? Jadi kalian itu nggak boleh nunggak cicilan motor, cicilan apa gitu, rumah gitu, atau intinya kalau kalian nggak bermasalah di BI checking kalian bakal aman gitu, dapat biaya talangan. Nah, jadi mekanismenya itu nanti di Jepang kalian akan bayar sendiri ya. Pihak Minori bakal ngasih rekening, kalian harus bayar sendiri ke Minori, transfer. Itu nggak ada batasan berapanya. Intinya kalian selama misalkan 30 juta itu dikasih batas waktu 1 tahun. Jadi setahun sebulan mau bayar 3 juta dulu, terus bulan depan mau 5 juta, bulan depan lagi mau 10 juta, atau mau langsung brek 30 juta ketika duitnya dikumpulin dulu juga nggak masalah gitu. Intinya selama 1 tahun kalian diwajibkan untuk melunasi biaya talangan ini sebesar
kurang lebih 30 juta ya. Ingat, ini 30 juta ini berbeda-beda ya, karena ada yang magang 1 tahun, ada yang magang 3 tahun, itu biayanya berbeda gitu. Dan nah guys, jadi untuk LPK ini gue mau notice ya, kalian harus hati-hati dalam memilih LPK ya. Karena apa? Banyak di luaran sana oknum-oknum yang mengatasnamakan LPK tapi meminta uang dahulu ke para calon pekerjanya. Jadi saran gue nih, hati-hati banget buat kalian yang pengen ke Jepang. Itu harus cross check dulu LPK mana yang kredibel gitu ya. Kredibel dalam artian tidak meminta biaya awal ya. Banyak soalnya yang oknum-oknum LPK yang meminta bayaran dahulu, sampai-sampai banyak para pekerja itu yang dimintain uang sampai jual tanah dulu, jual apa, tapi belum bisa berangkat, bahkan bisa ketipu gitu ya. Makanya saran gua, hati-hati dalam memilih LPK ya guys. Untuk kalian di daerah-daerah itu searching dulu. Intinya kalau gue pribadi, gue nggak mau ngeluarin uang sepersen pun ataupun sampai jutaan untuk berangkat ke Jepang di awal gitu. Gue nggak mau. Gue maunya itu ya ada sistem dana talangan full ya. Ingat, dana talangan full. Jadi kalian nggak ngeluarin uang dahulu, tapi bayarnya ketika di Jepang. Itu lebih aman. Oke? Ini saran gue ya guys ya. Jadi kalian harus cek dulu LPK yang kredibel gitu. Karena yang tadi gue bilang, banyak oknum-oknum LPK yang bisnisnya itu ngambil uang awal di para pemagang gitu. Ya gue tahu sih kayak gitu ya. Gue bakal bahas juga untuk Toko Tegino nih. Nah, jadi kalau yang tadi itu magang, nah Toko Tegino juga bisa dilakukan di Minori. Bedanya apa bang Toko Tegino? Toko Tegino itu adalah visa yang baru dikeluarkan pihak Jepang di tahun 2018 pertengahan ya. Cuman resminya itu di 2019. Toko Tegino itu apa? Itu adalah specific skill worker ya. Jadi ini adalah program yang baru gitu. Bedanya apa? Ini nggak perlu perantara sebenarnya ya, nggak perlu perantara melalui LPK. Jadi kita bisa langsung nyari pekerjaan ke Jepang. Cuman ada beberapa syarat. Syaratnya itu satu, kalian harus punya sertifikat GFT, Japanese pokoknya tuh punya lulus bahasa dasar gitu Jepang, itu setara N4 lah ya, namanya JFT Basic. Nah selanjutnya kalian diwajibkan punya sertifikat SSW yang ingin kalian lamar. Contoh, jadi kan ada 14 bidang nih, ada 14 bidang kalian pekerjaan di Toko Tegino. Nah, kalau gue itu termasuk metal press itu termasuk manufaktur ya. Jadi ada pertanian, ada konstruksi, ada ya pokoknya kalian bisa searching sendiri lah ya. Gue nggak bisa ngejelasin, gue lupa gitu. Nah intinya nanti kalian ngelamar sendiri ke pihak perusahaan dan harus mempunyai sertifikat tadi ya, JFT Basic dan sertifikat SSW gitu ya, sesuai dengan bidangnya gitu ya. Jadi kalian nggak bisa ngelamar asal-asalan gitu. Jadi kalian harus punya sertifikat tersebut, dan itu tesnya ada di Indonesia. Cuman nggak sesering mungkin, yaitu ada jadwal-jadwalnya, cuman nggak nentu gitu. Jadi itu agak ribet kalau menurut gua. Nah kalau gua saranin, mendingan kalian itu mending ambil magang dulu ya. Jadi magang itu kalian kalau nggak punya basic bahasa Jepang sama sekali tuh nggak apa-apa gitu. Gue juga dulu nggak punya basic bahasa Jepang sama sekali ya. Akhirnya gue masuk di klat ya, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit untuk bahasa Jepang gitu ya. Dan diusahakan kalau kalian itu bisa atau punya pengalaman yang sesuai dengan bidang apa yang lagi kalian lamar di Minori ya. Misalkan di Minori ada lowongan untuk molding, nah kalian pengalaman kerja di molding gitu. Atau kalian pernah kerja kerja di Indonesia, pengalamannya sebagai metal press, bagian press. Nah, kalian kebetulan ada lowongan di Minori press ya, kalian lamar gitu, karena lebih diutamakan yang berpengalaman dulu gitu ya dibanding yang non pengalaman. Dan soal bahasa Jepang kalian gak bisa sama sekali, nggak masalah untuk magang. Jadi gue saranin kalian itu lebih ambil magang dulu. Gue nggak bakal ngejelasin bedanya magang sama Toko Tegino apa, karena bakal panjang banget. Jadi di sini gue saranin kalian ambil magang dulu ya, karena itu nggak ribet prosesnya kalau menurut gue gitu, kayak kita ngelamar kerja biasa aja.
Jadi kalau untuk sekarang Jepang itu lagi tutup ya guys ya. Jadi lagi tutup sampai akhir Februari ini. Jadi udah banyak temen-temen gua atau kohai gua yang udah nunggu sampai 2 tahun ya belum berangkat gitu ya. Karena emang Jepang itu baru buka sebulan tutup lagi, baru buka sebulan tutup lagi gitu ya. Jadi semoga aja nanti di awal Maret Jepang udah bisa buka dan banyak para pemagang Ryugakusei atau yang pengen kuliah di Jepang gitu itu banyak yang tertunda gitu ya. Jadi semoga ya nanti awal Maret itu bisa buka, karena juga kohai gue ini 6 orang belum bisa berangkat ya, udah hampir mau 2 tahun dipending gitu ya. Karena mereka nunggu. Jadi kalau saran gue mendingan kalian kalau bisa ya belajar mandiri dulu lah ya, sekaligus kalian ngelamar lewat Minori gitu ya. Atau kalau mau kalian sambil mau nunggu tes buat berangkat Tokutegino ya sok silakan gitu. Cuma untuk saat ini pihak Minori itu belajar onlinenya diklatnya itu online ya, belum bisa offline gitu ya, karena masih terhalang protokol kesehatan COVID gitu. Jadi itu tadi cara gimana gua ke Jepang gitu ya, dan jenis pekerjaan gua ke Jepang. Jadi ya semoga kalau ada pertanyaan yang kurang, mungkin ada pertanyaan yang masih belum bisa gue jelasin, mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Nanti bakal gue bikinin videonya ya, karena gue pengen bikin tentang video-video kayak gini juga biar kalian juga tahu, karena banyak juga yang request pertanyaan kayak gini. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas kalian bisa langsung komen aja di bawah, nanti insya Allah bakal gue jelasin. Ya mungkin segini aja video dari gua ya. Thanks for watching, jangan lupa untuk di like, share, and subscribe, dan juga komen di bawah ya kalau ada beberapa pertanyaan, nanti bakal gua jawab. Oke, harap gue sampai rumah juga. Oke, arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.